Apakah menjadi YouTuber itu bisa menjanjikan atau menghasilkan uang? Tidak ada janji di YouTube. Yang ada itu kalau kalian kerja keras, kalian bisa mendapatkan hasilnya. Oke, jawabnya gitu aja. Jadi kalau kamu YouTube kemudian minta jaminan ke siapapun, mau ke YouTube, ke orang lain, nggak bisa. Kamu sendiri harus menentukan apakah kemampuanmu itu cukup untuk membuat pekerjaanmu di YouTube itu menghasilkan. Kalau saran saya sih mendingan kamu coba dulu. Nanti kalau misalnya kamu emang betah di YouTube dan jadi konten kreator, itu akan ada kesempatannya banyak banget. Bahkan nanti setelah kamu punya branding, kamu bisa mendapatkan uang tidak hanya dari YouTube aja, dari AdSense, tapi dari banyak hal yang bisa kamu raih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bang, kenapa sih kalau channel udah besar nggak pakai SEO tag, banyak yang nonton? Ini udah pernah saya bahas ya. Channel yang gede nggak pakai SEO, nggak pakai tag, judul seenaknya bisa, itu juga pernah saya bahas. Kenapa nggak pakai SEO bisa gede? Jawabannya tuh gini, karena channel gede itu YouTube udah tahu penontonnya siapa. Jadi udah terpetakan ya. Jadi paham, ini channel A, katakanlah siapa kayak Atta Gledek gitu misalnya. YouTube udah tahu siapa penonton si Atta ini. Bocah-bocah misalnya. Makanya YouTube akan paham setiap channel ini upload video, berarti ini akan disarankan ke mereka, ke penonton yang telah dicatat oleh YouTube. Untuk YouTuber pemula, kan YouTube belum paham penontonmu siapa. Jadi kamu harus ngasih video yang metadatanya lengkap. Dalam hal ini kamu bisa pakai SEO atau menggunakan kata kunci. Kalau itu kamu bisa lakukan, lama-lama YouTube akan paham videomu akan ditonton oleh siapa. Makanya suatu saat kamu bikin judul asal-asalan, ibaratnya nggak pakai SEO, ya sudah bisa ditonton banyak orang karena YouTube sudah paham siapa penontonnya. Enaknya subscriber ditampilkan atau tidak? Menurut saya sih nggak ngaruh sih. Cuma kalau saya sendiri, saya lebih seneng kalau subscribernya itu kelihatan. Saya paling kesel kalau ada YouTuber yang subscribernya diumpetin. Ya mungkin maksudnya biar orang nggak meremehkan ya. Dari pertama kali channel ini saya buat, saya tampilkan subscribernya. Makanya kemarin ada yang nanya atau protes atau nyinyir gitu. Subscriber baru 300.000 aja udah ngajarin orang. Lah, saya subscriber 0 aja udah ngajarin orang. Jadi terserahlah kalian. Kalau menurut saya sih ada pro kontra ya. Ada yang bikin kesel, subscribernya berapa sih? Syukur-syukur kalau kecil kontennya bagus, saya subscribe deh, kasihan. Tapi karena nggak tahu itu subscribernya berapa, ya udahlah nggak tahu. Bisa jadi kayak gitu kan. Oke, selanjutnya, kenapa video sudah banyak, view dikit, sub tidak nambah? Video udah banyak, view dikit, sub nggak nambah, jadi males YouTube. Saran saya ya sudah berhenti aja, nggak usah nge-YouTube, ya kan? Kalau habis gimana ya? Yang males, yang rajin kan kamu sendiri. YouTube nggak bisa diancam-ancam gitu. Ah, mas YouTube view-nya nggak nambah, subscriber-nya nggak nambah. Kata YouTube mah bodo amat. Jadi kalau kamu view-nya dikit, subscriber-nya nggak nambah-nambah, ya berarti videomu jelek, videomu nggak ada manfaatnya. Udah gitu aja. Karena kalau video ada manfaatnya itu kamu akan didatengin orang, akan dicari orang, akan disukain orang, akan disimak orang. Ya, jadi model ngambek-ngambek gitu mah bodo amat. Jadi terserah kamu aja. Oke. Bang, kalau cara blogger dan gimana menghubungkan AdSense ke blog? Blogger udah lama saya tinggalkan ya, sekarang juga orang nggak tahu. Saya udah nggak ngikutin, jadi saya khusus di sini bahas YouTube. Jadi untuk blogger mungkin di kesempatan lain saya akan coba bahas, tapi kayaknya enggak deh. Browsing aja bro, mau bikin blog kayak gimana? Algoritma blog saya udah nggak ngikutin sekarang gimana. Saya kan mau ganti kategori dari blog orang jadi game. Terus pas simpen bulan kok nggak bisa ya? Nggak bisa itu pertanyaan yang jadi gini. Banyak yang nanya, Bang saya mau upload kok nggak bisa ya? Bang saya mau komen kok nggak bisa ya? Bang saya mau daftar AdSense kok nggak bisa ya? Nggak bisa itu tidak membantu siapapun yang kamu tanyai. Kamu nanya seseorang itu nggak akan bisa jawabnya. Paling akan dibalik tanya, nggak bisanya kenapa? Jadi tolong kalau kamu mau nanya sesuatu, itu dijelaskan. Nggak bisanya kenapa? Kayak dokter kan. Kamu datang ke dokter, nggak tahu dokter nggak. Kenapa? Kamu kan tanya dulu. Dok, saya nggak bisa berak. Loh, kenapa nggak bisa? Ya kan tanya lagi. Komennya apa? Yang muncul di situ apa? Oke? Jadi saya yang ini nggak bisa jawab ya.
Mas, kalau CTR-nya 13% itu kabar baik, Mas. CTR itu nilainya apa ya? Bukan fix, jadi sangat variatif, sangat ditentukan oleh banyak hal. Jadi nggak ada yang bilang bagus atau enggak, tapi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan yang bikin CTR itu rendah atau tinggi nilainya, persentasenya. Nah, kalau di sini 13% itu biasanya kalau kan range-nya antara 2 sampai 10%. Kalau di atas 13% itu di atas 10% ya, itu berarti biasanya itu channelnya masih kecil, rekomendasinya masih sedikit, jadi otomatis presentasinya gede. Jadi berarti gini, kan ada impresi itu kan tayangan, sedangkan yang ditonton itu adalah penayangan. Misalnya tayangannya itu 100, kemudian yang nonton 10 orang, itu kan udah 10%. Kelihatannya gede tapi cuma nilainya 10. Beda dengan misalnya kalau di channel saya itu impresinya atau tayangannya tuh 23 juta setiap bulannya, tapi yang nonton setiap bulan tuh sekitar 1 juta. CTR-nya cuma 2,9% lah, hampir 3%, paling bagus 3%. Apakah itu jelek? Ya bisa dibilang jelek, tapi menghasilkan 1 juta view. Dengan kamu 13% dari berapa impresi. Oke, jadi kabar baik ya relatif lah. Terusin aja dulu, yang penting menghasilkan view. Dulu terobsesi pengen jadi YouTuber karena faktor apa, Bang, dan kenapa bisa bikin konten yang bisa fokus pada satu topik misalnya. YouTuber itu kan YouTube itu kan platform video ya, media sosial isinya untuk video. Saya suka bikin video. Jadi ya udah, itu cocok buat saya gitu aja. Jadi motivasinya ya karena YouTube bisa menyediakan apa keinginan saya untuk sharing melalui video. Kenapa bisa bikin konten yang fokus satu pembahasan? Ya kalau untuk fokus pembahasan ya bisa, kenapa nggak bisa? Semua orang bisa kok bikin satu fokus. Yang nggak fokus tuh ya karena mereka sendiri nggak bisa fokus. Jadi sebenarnya bisa fokus, tapi karena nggak mau ya jadi nggak fokus. Setiap orang bisa fokus. Mas, request pin itu prosesnya gimana? Kalau request pin, semua proses yang ada di YouTube untuk urusan AdSense atau apapun itu ada notifikasinya. Mau pin, mau transfer rekening, mau verifikasi alamat, KTP, semua ada notifikasinya. Kalau nggak di dashboard ya via email. Ikutin aja di situ, ya. Apakah Anda tahu saya tembus 100.000 subscriber dan dapat silver play button karena belajar dari video channel Anda? Semoga dijawab. Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Ya saya sharing mengenai edukasi sebisa saya ini mengenai dunia YouTube ya, kalau bermanfaat ya syukur. Alhamdulillah buat kamu mungkin bisa berfaedah. Saya terus terang nggak ngikutin ya subscriber saya atau yang nonton saya atau yang komen, karena saya nggak mungkin ngapalin channel mereka satu-satu atau siapa mereka. Jadi kalau pas ada yang nanya kebetulan saya jawab kemudian itu bermanfaat ya sudah, saya nggak nyari-nyari lagi gitu. Jadi saya ucapkan selamat kalau emang berhasil. Jangan lupa pesan saya, ajarin juga teman-teman yang lain biar pada sukses juga. Oke bro, konten apa yang cocok buat saya? YouTube Revaldo Wright. Kalau kamu bingung apalagi saya. Jangan nanya orang konten apa yang cocok. Kalau saya paling bisa ngasihnya tuh begini. Saya udah pernah bahas ya kemarin ya. Ternyata banyak orang yang nggak menyadari potensinya. Tapi gimana pun juga akhirnya ya kamu sendiri, kembali ke kamu sendiri, kemampuanmu apa, kamu punya hobi apa, punya kesukaan apa, punya kemungkinan apa. Saya udah ceritain banyak kemarin contoh-contohnya ya. Yang di video ini nanti kamu bisa cek aja. Kamu bisa contoh kasus seperti itu untuk nyari kontenmu cocoknya di apa. Kalau nanya begini, saya kenal kamu aja enggak. Oke, nggak ada rencana bikin konten selain tutorial, nggak mau coba berinovasi. Apakah sama channel ini seputar YouTube? Saya kan ada channel masak Papa Teto, ada channel kopi, ada channel foto di Republic Photographer, ada channel apa lagi ya? Ada channel yang masih saya sembunyikan karena itu salah satu tiang penghasilan saya yang lumayan. Ya, jadi saya bikin tutorial YouTube, jadi harus banyak coba sebenarnya. Jadi channel lain yang saya bikin yang saya bilang tadi itu sebenarnya untuk uji coba. Ya kan saya coba
channel yang sama sekali bukan bidang saya, misalnya kayak masak itu kan sebenarnya ya so-so lah, saya masak tuh so-so aja, tapi saya coba jadi channel biasa dimonetize ternyata. Jadi waktu kalian akan banyak alasan, banyak protes, saya akan paling akan bilang nggak usah ngomong deh, gue udah pernah di situ, lu nggak usah bohong, lu mau bikin channel apa, gue ngerti, gue pernah bikin. Oke, jadi pertanyaanmu sudah saya jawab dengan saya punya banyak channel. Bang, review channel saya dong, apa kekurangannya, kasih saran. Ya, kali ini saya hanya untuk jawab pertanyaan ya, bukan untuk review, nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Aneh bikin konten campur-campur, lah kan menurut abang bikin konten yang konsisten dan sesuai passion loh. Tapi kalau pengen ngikutin algoritma YouTube kan pada campur-campur nih bang, lihat gimana? Apakah channel gua relevan tapi dilanjutin bikin konten campur, apa konsisten bang? Cek channel gua, alah. Suruh bikin konten jangan campur-campur. Kok kamu bisa malah mikir saya nyuruh kamu bikin konten campur-campur? Kalau pengen ngikutin algoritma YouTube pada campur-campur nih bang, lah. Ini sih bro, seperti yang saya bilang tadi ya, video atau channel yang banyak ditonton itu selama YouTube bisa paham videomu buat siapa, akan ditonton siapa. Kalau kontennya campur-campur, ya YouTube juga akan bingung kontennya buat siapa nih sebenarnya. Kamu bikin mancing, bikin HP, bikin motovlog, bikin tutorial Android, YouTube akan bingung saat kamu bikin video ini buat siapa sih, penontonmu macam-macam, nggak bisa. Jadi harus jelas biar videomu nanti YouTube mau rekomendasinya kemana. Kalau campur-campur nggak akan jelas. Curhat dulu bang, nah saya singkat aja ya, saya fast reading dulu nih. Jadi ini ya, ini nggak diterima monetisasi karena campur-campur. Kalau nggak salah nih, bahkan ada yang melanggar pedoman dan dapat teguran awal-awalnya, tapi udah diperbaiki. Apakah 1000 subscriber dan 10.000 menit bisa kembali aktif? Suruh daftar ulang sebulan lagi. Subscriber yang masih didapat itu ya tetap nggak hilang, tapi jam tayang untuk video yang dihapus ya hilang, jadi nggak dihitung lagi. Jadi kamu tinggal lihat aja nanti udah perolehannya berapa. Kalau untuk video yang udah dihapus kemudian rame dihapus ya nggak dihitung lagi jam tayangnya. Oke? Apa yang terjadi kalau misalnya pemerintah Indonesia ngadain program semua orang penduduk wajib mensubscribe satu channel, baik itu channel pemerintah dan pribadi, milik satu juta sampai 1 multiseriskan penduduk Indonesia? Ya bisa aja kalau seluruh penduduk Indonesia mau subscribe ya subscribernya bisa 260 juta. Oke lah. Siapa yang mau subscribe? Indonesia yang megang YouTube itu berapa persen lah? Pengguna internet di Indonesia berapa persen? Jadi ini kemungkinan yang tidak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngerekam video kisaran bulan September tentang lari di alun-alun kota. Masih inget rame. Lah, saya nggak baca pertanyaannya nih. Merekam video tentang lari di alun-alun kota waktu masih rame. Nah sekarang kan semua umum disterilkan, baru ancang-ancang. Ya upload aja bro. Maksudnya kamu mau upload video tentang acara di sebuah kotamu, tapi sekarang kan orang nggak boleh keluar. Ini kalau upload gimana? Ya, kasih tulisan aja, direkam sebelum ada corona gitu. upload aja. Di TV juga kemarin saya lihat kok, pas acara apa gitu, ini acara direkam sebelum orang harus di rumah, ada tulisannya gitu. Ya kami ikutin aja. Bang, cek DM. Nggak tahu cek DM-nya banyak banget bro, tenggelam. Bang, video aku kok ada iklannya padahal belum dimonetisasi. YouTube bisa naruh iklan lah. Saya pernah bilang ya, kalau YouTube ya bisa aja sih naruh iklan di video yang belum dimonetisasi, tapi biasanya sih jarang. Mungkin ini anomali aja atau ada error kali ya. Tapi pada intinya sih bisa. Langkah awal menjadi seorang YouTuber bang. Langkah awal jadi YouTuber apa ya? Langkah awal tuh nggak bisa ditentukan setiap orangnya. Ada yang kayak saya ini suka video, akhirnya ada platform buat video ya saya share di situ. Itu langkah awal saya, ya saya bisa bikin video. Ada juga karena punya sesuatu yang pengen di share, sesuatu yang seru. Nih gue bisa bikin prakarya apa nih,
tapi gue nggak ngerti bikin videonya. Nah, langkah awalnya kan dia udah punya sesuatu dulu, baru nanti ada yang mau di share di YouTube, baru belajar bikin video, bikin strategi, caranya upload gimana, segala macamnya. Jadi nggak bisa didefinisikan ya, nggak bisa ditentukan langkah awalnya apa. Kalau standarnya ada, tapi tetap aja nanti setiap orang itu pengalamannya beda-beda. Saya punya buku 11 tahapan untuk menjadi YouTuber sukses. Ini e-booknya seperti ini. Itu nanti bisa cek di link kalau mau dapetin gratis gimana. Aku buat video suaranya kok kompresek, gimana supaya suara jernih? Ya mic lo, suara kan hubungannya sama mic. Kalau mic-nya nggak bagus ya kompresek. Mungkin bisa mic-nya kabelnya. Itu masalah teknis, kamu mesti cari solusinya, bro. Kalau promosi di FB sama WhatsApp grup boleh nggak bang, dan melanggar peraturan? Lah kemarin kan saya bilang, saya kan udah cerita yang tahayul itu, lihat promosi di FB sama di WhatsApp boleh nggak? Kemarin yang video tahayul itu ya, kamu lihat ya. Tak DM Aimin, ya DM aja, cuma nggak akan saya baca, biasanya DM banyak banget bro, tenggelam. HP saya tuh ngeheng kalau nyekrol. Ini giliran saya suruh tanya, komen tanya gitu ya, maunya DM gitu. Sedangkan saya udah berkali bilang kalau DM itu saya benar-benar random. Saya kalau benar ada waktu baru lihat DM-nya, baru jawab. Makanya saking banyaknya. Ini kebetulan saya ngasih kesempatan untuk bertanya, tinggal komen tanya, ini malah suruh ngecek DM. Terlalu lah. Halilintar. Halilintar 7. Channel saya habis disuspend, syukurin. Mau buat lagi dengan topik lain tapi masih ragu, takut disuspend lagi. Jadi nggak usah bikin. Buat video yang detail supaya channel nggak disuspend bang. Buset deh. Channel Dan Jesse itu ada sekitar 200 video. Itu cara semua gimana videomu nggak disuspend. Aduh. Saya udah pernah bahas aturan, saya pernah bahas strategi, saya udah bahas contoh-contoh penggunaan hak cipta segala macam. Itu kan untuk hindari suspend. Misalnya ini bang, kita bikin video hampir mirip channel sebelah tapi bukan nyolong, cuma ini kira-kira mirip video original. Boleh. Jadi buat inspirasi boleh aja, buat nyari ide boleh aja. Paling-paling masalah reputasi, nanti kalau channel gede, oh ternyata dulu dia mirip-mirip ini. Sekarang channel yang gede-gede pun cuma nyontek orang kok. Maksudnya idenya dari orang kok. Mau PewDiePie kayak mau siapa kayak, semua terinspirasi oleh seseorang. Bikin aja. Yang penting bikin sesuai caramu. Next, mau nanya kalau konten sasarannya luar negeri pakai bahasa Inggris, apakah memungkinkan? Konten gaming, ya memungkinkan. Dan saya sudah 3 kali gagal pengajuan pada saat itu waktu mempunyai satu copyright strike. Copyright strike, konten yang bikin ditolak monetisasi saya juga udah pernah bahas. Jadi nggak semata karena strike. Yang pernah kena strike bisa kok lolos. Yang pernah kena klaim atau banyak ada klaimnya, ada videonya yang diklaim masih bisa lolos. Kalau mau bisa lolos pasti itu kontennya secara keseluruhan. Kan saya kemarin udah kasih tahu ya, hal-hal yang akan ditinjau YouTube. Jadi kamu tinggal tonton itu, tinggal ikutin. Kamu bahkan video yang akan ditolak monetisasinya saya udah pernah bikin. Waktu YouTube mau meninjau channel, itu apa aja yang ditinjau pernah saya bikin. Nah makanya saya itu kadang males jawab DM, karena sebenarnya yang kalian tanyain itu sebenarnya udah saya jelasin semua. Jadi saya nggak akan buang-buang waktu. Ini benar-benar buang-buang waktu ya, karena kalau saya udah bikin video cuma meluangkan waktu 5 menit, 10 menit paling lama untuk dengerin apa yang saya sampaikan. Habis itu banyak yang nanya hal itu. Jadi saya akan berulang jawabin itu. Waktu saya akan sia-sia menurut saya. Buat kalian yang nggak mendapatkan jawabannya secara langsung ya, saya sudah ngasih banyak informasi ya, baik di grup di IMII, baik di channel saya sendiri atau di fanpage Dan Jesse, karena saya masih suka share hal yang model-model begini. Jadi kalau kalian pengen dapetin hand one on one dengan saya itu nggak memungkinkan karena waktunya. Sekarang kalau pertanyaannya satu orang ini sehari bisa 1000-2000 yang nanya. Nanti anak istri saya makan apaan ya? Kalau 24 jam harus. Ini aja nih berapa pertanyaan nih. Saya ngomong aja satu pertanyaan udah berapa menit, ya kan?
Udah 25 menit baru dapat ginian. Iklan yang ada di YouTube dan iklan yang ada di Facebook mana lebih gede? Nggak tahu. Di Facebook saya nggak pelajarin. Cara setting video di kamera lighting agar video tidak noise, bang, please. Ya nanti dibuatin di HP-nya deh. Saya pernah bilang juga deh cara syuting deh. Ini kan contohnya saya udah ngasih syuting pakai HP, syuting pakai kamera, masang lighting gimana? Tidak noise. Ya lampu noise itu saya lampu sama alatmu sensor kameranya jelek di HP mau di DSLR apa dimanapun ya harus tambahin lampu, kalau enggak syuting outdoor. Rekomendasi kamera untuk pemula, amatir sampai profesional. Oh ini saran, oke. Akun bermasalah, gagal verifikasi identitas 3 kali, gagal. Yang pertama datang tapi gagal verifikasi identitas. Ya bisa, karena itu sebenarnya prosesnya paralel. Proses identifikasi identitas itu kan hanya masalah fotomu tuh kurang meyakinkan, itu dokumen yang resmi atau enggak dicurigain, apa editan apa gimana gitu ya. Itu kalau PIN. Sedangkan verifikasi itu identitas ya, KTP. Kalau untuk PIN kan lain lagi. Jadi rekening PIN sama KTP itu kan berjalan bareng bisa. Ini bisa terjadi begitu. Dan apes kalau kamu sampai gagal verifikasi identitas. Kenapa KTP-nya? Kalau 3 kali itu sebenarnya kamu bisa nyoba KTP. Kalau nggak bisa coba SIM. Kalau nggak bisa ya kamu terakhir tuh harusnya kamu bener-bener nyari informasi gimana biar nggak dicurigai itu identitas palsu. Karena biasanya yang ditolak itu bisa jadi karena alamatnya beda, namanya beda 1 huruf aja mungkin bisa dicurigain. Namanya ada singkatannya misalnya. Jadi harusnya ceknya untuk kesempatan terakhir itu ceknya harus benar-benar valid antara yang terdaftar di AdSense sama KTP-mu. Belum lagi fotonya harus jelas, jangan asal-asalan jepret, harus kelihatan itu dokumen asli lah. Haus nih gue. Gila baru dapat pertanyaan nih. Oke. Setengah jam dulu lah ya. Satu lagi pertanyaan nih, sisanya besok tak. Bang udah banyak ide tapi karena gitu ya jadi bingung mau bikin konten channel gimana. Ada masukan? Jangan bingung, tentukan aja ya. Kalau banyak ide itu berarti kan tinggal pilih yang mana. Banyak orang yang nggak ada ide malah bingung mau bikin apa. Kamu yang banyak ide bingung juga. Jadi sebenarnya kalian tuh maunya apa sih? Nggak punya ide bingung, kebanyakan ide bingung ya. Ini manusia emang gitulah. Kamu atur aja itu belum masalah. Pertanyaan unik bang, rata-rata youtuber besar punya style yang unik. Atta, ikat kepala, kacamata, dan Desi kupluk, si Arab, Hafsa, dan lainnya. Apakah pengaruh di brand channel? Ya bisa pengaruh, bisa enggak sih. Tapi sebenarnya karakter di YouTube itu kan bisa karakter itu apa ya? Profile kamu di YouTube kan bisa dibuat sebenarnya untuk orang ingat, itu bebas-bebas saja. Tapi pada akhirnya mereka menjadi diri mereka sendiri. Tidak pengaruh itu pakai kupluk, pakai belangkon, pakai rambut disemir atau gundul sekalipun, ya orang suka karena mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Oke, saya cukup sampai sini. Ini kayaknya mau saya bikin berseri-seri ya, bodo amat lah. Saya udah haus banget nih, lupa bawa minum tadi. Oke, nanti kita lanjutkan besok ya. Selamat di rumah aja, jangan kemana-mana dulu sampai badai corona berlalu. Ikuti besok saya terusin.